Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas anatomi dan fisiologi sistem digestif yang juga bisa disebut sistem pencernaan. Nama saya Armedia Asmara, nomor induk mahasiswa 22032528 semester 2. Ya, yang pertama, sistem pencernaan itu sendiri merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan tersebut akan diproses secara mekanik atau secara kimia. Nah, fungsi sistem pencernaan berfungsi untuk mengolah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi nutrisi dan energi. Keduanya diperlukan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, serta aktivitas sehari-hari seperti bergerak, bernapas, belajar, dan bekerja. Proses pencernaan itu ada dua. Yang pertama, mekanik. Pencernaan mekanik dilakukan di dalam rongga mulut oleh gigi, serta kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah pencernaan dengan bantuan enzim dan terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus. Organ-organ sistem pencernaan yang pertama ada mulut, kedua ada tenggorokan, faring, dan kerongkongan atau esofagus, yang ketiga ada lambung, keempat ada usus halus, 5 ada usus besar, 6 ada rektum, dan yang terakhir ada anus. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Faktanya, proses pencernaan manusia dimulai bahkan sebelum proses menggigit. Kelenjar ludah menjadi aktif saat seseorang melihat dan mencium hidangan makanan. Setelah mulai makan, mulut akan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Air liur pun bercampur dengan makanan untuk mulai memecahnya menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan tubuh. Saat menelan, lidah memasukkan makanan ke tenggorokan dan ke kerongkongan. Yang kedua ada tenggorokan dan kerongkongan. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Bagian-bagian tenggorokan ada 3. Yang pertama nasofaring, itu bagian atas. Ya, yang kedua orofaring, bagian tengah. Dan yang ketiga ada hipofaring atau laryngofaring, bagian bawah. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan oleh otot polos. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari 1. Pepsin, enzim yang berfungsinya memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Yang kedua ada renin, enzim untuk mengumpulkan protein susu atau kasein, lalu dicerna oleh pepsin. Yang ketiga ada asam klorida, HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang terakhir ada lipase gastrik, enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Yang keempat ada usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Bagian penting usus halus. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari adalah bagian usus setelah lambung, fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong. Permukaan usus kosong terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut villi. Fungsi utama villi adalah memperluas permukaan usus untuk penyerapan makanan. Yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan, bagian akhir pada saluran pencernaan usus halus. Nutrisi seperti vitamin B12, garam empedu, air, dan elektrolit yang belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus ileum. Seperti jejunum, usus ileum juga memiliki villi. Oke, selanjutnya ada usus besar. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar, lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi.
Usus besar terdapat bagian cecum, colon, rectum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Di bagian kolon ini juga terjadi penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Oke, yang keenam ada rektum. Rektum adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus. Tugas rektum adalah menerima tinja dari usus besar dan mengirim sinyal ada tinja yang harus dievakuasi atau dibuang keluar dan memegang tinja sampai evakuasi terjadi. Oke, sistem pencernaan yang terakhir ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sfinkter anal. Anus dikelilingi oleh otot-otot stringfer yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar ketika itu tidak seharusnya. Stringfer internal selalu kencang, kecuali ketika fases memasuki rektum. Hal ini berfungsi agar seseorang bisa menjaga BAB tanpa disadari ketika tidur atau tidak menyadari kehadiran